Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Maju lagi dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Kita memulainya dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal dan merenungi firman Tuhan. Dan kita ada di pagi hari ini untuk bersekutu bersama-sama dalam doa dan merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabarnya saudara-saudara pagi hari ini? Tentu saja kita semangat ya, penuh gairah, karena saudara-saudara kita sudah memulai hari dengan berdoa ya. Saya sudah mulai hari dengan berdoa dengan teman-teman di doa fajar dan ya bersama-sama Pak Frans Kansil, dan juga ya bersekutu bersama-sama pagi hari ini saudara. Apa kabarnya? Saudara bergairah saudara? Amin. Ya, satu kali ya ada survei yang mengatakan orang yang rajin berdoa kebanyakan lebih banyak umur panjangnya dan lebih sehatnya ya. Saya berdoa supaya kita pagi hari ini ada sehat yang baru daripada Tuhan, ada sukacita yang baru daripada Tuhan. Amin. Ada gairah, semangat yang daripada Tuhan ya. Puji Tuhan. Saya menyapa juga hamba Tuhan yang setia, Pendeta Henry Paliama. Terima kasih untuk tetap dukung terus pelayanan ini lewat pemberitaan firman Tuhan melalui kegerakan Daily Life Kingdom Principle ya, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari, dan kita bersekutu bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya akan terjadi kegerakan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen akan cinta Alkitab dan membaca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Dan kalau saudara senang mau saya mentor, atau saudara mau banyak bertanya soal Alkitab, mari kita belajar bersama-sama. Saudara, kalau saudara mau belajar Injil atau belajar Alkitab, datang kepada pendeta yang benar-benaran pendeta ya, pastor yang benar-benaran pastor. Jangan saudara pergi ke yang saya sebut pendeta malpraktek saudara ya, atau pastor malpraktek ya, yang mengaku-ngaku mualaf, hasil rekayasa, yang sebenarnya mereka bukan Kristen, bukan dari latar belakang Kristen atau latar belakang apalagi pendeta. Saudara waspada. Makanya mari kita bersekutu bersama-sama dalam kegerakan ini saudara. Amin. Dan kita masih dalam kegerakan momentum 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan kita sudah ada di hari yang ke-20 saudara. Tanpa terasa kita sudah setengah jalan. Dan sekali lagi terima kasih Pendeta Henry Paliama yang senantiasa mengikutinya dari awal ya. Jadi saudara ya, kita sudah ada di hari 20. Saudara bayangkan ya, Yesus Kristus itu sesudah dia bangkit dan dia 40 hari menyatakan dirinya berulang-ulang saudara, untuk membuktikan dia hidup, dan berulang-ulang juga itu dia ngajar tentang kerajaan Allah saudara. Dan murid-muridnya ya barangkali ada yang udah mulai bosan dan sebagainya saudara, tapi dia ulang-ulang soal kerajaan Allah selama 40 hari, dan itu sangat penting sekali saudara ya. Nah itu saudara, jadi kita masih ada dalam momentum 40 hari mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, karena Yesus memerintahkan kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya ini gak habis-habisnya, itu seumur hidup. Kenapa saudara? Karena kata mencari dalam Alkitab itu present continuous tense ya. Sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Bukan karena kita tidak pernah menemukan kerajaan Allah itu, bukan. Tapi ketika kita menemukan kerajaan Allah itu, sesuatu yang besar Tuhan sediakan. Sesuatu yang baru, dimensi yang baru Tuhan bukakan kepada kita. Makanya kepada murid-murid Tuhan, Tuhan Yesus katakan, kepadamu diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Amin. Saya berdoa kita semua pagi hari ini diberi rahasia untuk mengerti diberi karunia untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Nah, mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita rendahkan diri, kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Glory, gloria rabababa shika rabataka rabataka shika.
Urapapapapa shikarabataka. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh bumi sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, segala hormat, kemuliaan bagimu ya Tuhan. Kami tinggikan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan sudah sediakan bagi kami hari ini ya Tuhan. Kami mau memulai hari ini dengan bertekun bersama-sama dalam doa dan firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan kami. Firman Tuhan adalah pedang roh bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segarkan kami ya Tuhan. Engkau berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Kami percaya Tuhan memuaskan kami pagi hari ini. Dan kami percaya Roh Kudus menuntun kami pada kebenaran dan mengingatkan kami pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap ya Tuhan bersekutu bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihimu. Nah saudara-saudara, tema kita di hari yang ke-20 ini dalam momentum mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, saya kasih tema keluarga kerajaan Allah ya. Keluarga kerajaan Allah, orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Jadi kita menjadi keluarga kerajaan Allah ya. Saudara boleh punya suku apa ya, punya darah apapun ya, punya latar belakang sosial apapun, kita telah disatukan oleh darah Yesus Kristus. Makanya kita adalah saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus. Wow, ini dahsyat ya. Nah, saudara-saudara, kita adalah keluarga rohani di dalam Tuhan, keluarga kerajaan Allah yang menjadi ahli waris kerajaan Allah. Nah, saya juga menyapa Terry Kalalo ya, ini luar biasa ya. Semangat, semangat, semangat. Mari kita maju dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari ya. Daily Life Kingdom Principle. Dengan membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai 3 pasal setiap hari. Dan kita ada kegerakan ya, bersekutu dalam pengajaran firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Nah, saudara-saudara ya, kita adalah keluarga rohani yang besar ya. Jadi gereja-gereja itu adalah perwakilan kerajaan Allah dengan keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Tapi kita punya satu keluarga yang besar yang hampir separuh bumi ini, saudara ya. Dari sekitaran hampir 8 miliar penduduk bumi saat ini, saudara.
separuhnya masih orang-orang yang percaya Yesus, yang ikut Yesus, yang tunduk. Ya, walaupun di dunia barat diterpa oleh sekularisme, ateisme dan sebagainya, dan di dunia timur diterpa oleh wawasan-wawasan agama yang lain, tapi kekristenan itu masih separuh bumi ini, saudara. Artinya orang yang ada dalam kerajaan Allah itu ya, kerajaan Allah itu memang tidak kelihatan kasat mata. Tuhan Yesus mengumpamakan seperti ragi ya, yang pernah kita sudah bahas waktu lalu ya. Dia tidak kelihatan tapi kerjanya dapat dirasakan. Dan saudara bisa melihat ya, kerajaan Allah itu tidak terbatas batas-batas negara ya. Saudara kalau ke luar negeri, saudara harus lewat jalur kuning, garis kuning itu batas negara ya. Atau tidak dibatasi oleh suku, agama dan ras ya. Kerajaan Allah menerobos dari segala macam hukum-hukum dunia, saudara. Dan di mana Yesus memerintah sebagai raja di atas segala raja. Dari berbagai golongan, dari berbagai denominasi, apapun itu, kita sudah disatukan oleh darah Yesus. Anda dan saya, kita keluarga di dalam Tuhan. Amin. Jadi mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ini agak panjang, saya akan membacakannya ya. Memang pembacaan saya sudah ada di Kisah Para Rasul. Saya sudah kemarin kita bahas di Kisah Para Rasul ya. Tapi sekarang saya mau senang kita membahas ini tema kerajaan Allah, saudara ya. Karena ada teman juga yang senang menyaksikan pengajaran-pengajaran firman Tuhan, khotbah-khotbah dari Pastor Raymond lewat Facebook. Dan dia meminta soal kita berbicara soal keluarga. Dan di sini kita melihat kita sebagai keluarga di dalam Tuhan. Mari kita melihat Efesus pasal 2 mulai ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang 22. Efesus pasal 2 mulai ayat yang ke-11 sampai ayat 22 saya akan membacakan bagi kita. Mari kita menyaksikan, menyimaknya bersama-sama ya. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh ya, sudah menjadi dekat oleh darah Yesus." Haleluya. Ya, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Haleluya. Anda dan saya, kita anggota keluarga kerajaan Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Wow, ini penting sekali ya. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, dan di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Haleluya.
Anda yang jauh dan yang dekat sudah disatukan oleh darah Yesus, dan kita menjadi satu keluarga yang namanya keluarga Allah atau keluarga kerajaan Allah. Dahsyat saudara. Tuhan Yesus dahsyat saudara. Amin. Anda tidak pernah sendirian karena kita satu keluarga di dalam Tuhan. Keluarga ini adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, orang-orang yang tadinya arahnya menuju kebinasaan, ya, orang-orang yang mereka menerima maut seharusnya, tapi oleh karya salib Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib, ya, karya salib Yesus Kristus memulihkan, menebus, menyatukan kita kembali dengan Bapa, ya. Jadi kematian rohani yang ada di kitab Kejadian waktu Adam dan Hawa jatuh, ya, yaitu keterpisahan dari hadirat Bapa, itu disatukan kembali saudara, ya. Waktu Adam dan Hawa ada bersama-sama di dalam Taman Eden, setiap saat mereka menikmati hadirat Allah, setiap saat mereka menikmati damai dari surga, ketentraman, karena mereka ada dalam hadirat Allah pada waktu itu. Tapi karena pemberontakan mereka jatuh dalam dosa, saudara-saudara, ya. Mereka jatuh dalam dosa dan mereka mengalami keterpisahan dari hadirat Allah. Dan itulah yang Yesus pulihkan waktu dia mati di atas kayu salib. Kita mengalami kerajaan sorga turun ke bumi. Ya, makanya Yesus katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, artinya sudah ada di dalam dan melalui dia. Dan kita boleh menikmati hadirat Tuhan kapanpun, di mana saja. Ya, saudara percaya ada hadirat Tuhan di antara kita? Tuhan Yesus janji, apabila 2-3 orang berkumpul demi namaku, di situ aku hadir. Haleluya. Tidak terbatas ruang dan waktu saudara, ya. Walaupun kita lewat live streaming saudara, Tuhan Yesus Maha hadir. Tuhan Yesus hadir di sini. Dan saya percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Amin. Dan ini saudara-saudara, kita adalah keluarga kerajaan Allah, di mana di sini dikatakan, ya, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Wah, ini penting sekali, saudara. Kita harus berpegang di sini. Yaitu apa, saudara? Kita dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, dan Yesus Kristus sebagai penjuru. Makanya kita harus bertekun dalam pengajaran Yesus Kristus dan rasul-rasulnya. Itulah ortodoksi. Ortodoksi atau pengajaran yang benar. Kita tidak keluar dari ajaran Tuhan Yesus dan ajaran rasul-rasulnya. Dan ingat, Tuhan Yesus hanya punya satu Injil yang namanya Injil Kerajaan Allah. Dan rasul-rasulnya juga hanya punya satu Injil yang namanya Injil Kerajaan Allah. Rasul-rasul tidak punya ajaran masing-masing. Petrus tidak punya ajaran masing-masing, ya. Filipus tidak punya ajaran masing-masing. Paulus tidak punya ajaran masing-masing. Karena saudara, selama 40 hari mereka ditraining oleh Yesus berulang-ulang, saudara, tentang kerajaan Allah. Makanya mereka nggak punya pesan lain. Mereka punya pesan hanya kerajaan Allah dan tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Dahsyat saudara. Amin. Makanya saudara, kita di zaman sekarang ini saudara, ya, zaman di mana saudara penyesatan terjadi secara masif, ya. Penyesatannya baik dari dalam kekristenan sendiri, ada serigala-serigala berbulu domba yang buas, yang dia masuk dalam komunitas hanya untuk menerkam domba-domba, ya. Dari dalam kekristenan ini, ya, muncul berbagai macam aliran pengajaran dan sebagainya. Karena apa? Mereka tidak berpegang pada apa yang Yesus ajarkan dan rasul-rasulnya. Banyak orang hebat, orang pinter, doktor dan sebagainya yang merasa dia hebat dan sebagainya, akhirnya memformulasi ajaran-ajarannya sendiri. Ini bahaya, saudara. Bahaya. Makanya kita berpegang saja pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Amin.
Kalau kita berpegang pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara, kita tidak akan terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Walaupun itu kelihatan wow, masuk akal, kelihatannya wow, intelektual, kelihatannya sangat berpendidikan dan segala macam, saudara. Kalau bukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan rasul-rasulnya, ya, sama seperti Rasul Paulus katakan, siapapun dia yang memberitakan Injil yang lain yang bukan kami beritakan, sekalipun dia malaikat, terkutuklah dia. Wow, ini sangat keras, saudara. Amin. Makanya saudara, kita sebagai keluarga kerajaan Allah, Yesus Kristus itu batu penjuru, the cornerstone. Ya, cornerstone ini istilah arsitek di Timur Tengah sana, ya, batu penjuru. Barangkali kita di sini nggak ngerti batu penjuru karena cara bangun rumah kita berbeda. Nah, kalau di sana itu batu itu kayak puzzle, ya. Jadi dikasih apa ya, kayak puzzle begitu, ya. Dikaitkan satu sama lain untuk menjadi fondasi. Dan ada batu penjuru yang mengikat semua batu-batu itu sehingga batu itu tidak goyang. Itunya namanya batu penjuru. Makanya kita di sini, ya, kita adalah keluarga di dalam Tuhan dan kita dibangun di atas dasar para rasul. Artinya di atas ajarannya rasul-rasul ini, saudara, dan dikunci oleh Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Jadi ajaran-ajaran itu dikunci oleh ajaran Yesus Kristus, tidak boleh lari kemana-mana. Jadi sekonyong-konyong 2000 tahun kemudian atau 600 tahun kemudian ada ajaran-ajaran yang mengatakan Yesus begini, Yesus begitu, atau ajaran Kristen begini begitu, di luar ajaran rasul-rasul dan ajaran Yesus Kristus. Saya kasih tahu, waspada. Itu sesat dan Rasul Paulus katakan itu terkutuk. Wah, jangan sampai kita, saya bilang Tuhan jauhkan daripada aku, Tuhan. Jangan sampai saya berkhotbah seumur hidup saya tapi saya terkutuk. Karena yang saya sampaikan bukan apa yang Yesus ajarkan, tapi ajaran manusia-manusia. Haleluya. Jangan sampai, ya, apalagi kita pemberita Injil. Nah, saudara, sebagai keluarga, di sini dikatakan di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kerajaan Allah ada di mana, saudara? Kerajaan Allah ada di sini. Ada di antara kita. Karena apa? Karena di dalam setiap hati kita adalah bait Allah. Kita tempat kediaman roh, tempat kediamannya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Nah, ini makanya saudara, kita harus punya perspektif. Makanya saya mengajarkan orang membaca Alkitab dari perspektifnya Tuhan, ya, dari kacamatanya Yesus. Nah, kita melihat di sini, saudara, ya, di ayat 15, sedangkan Rasul Paulus sendiri, saudara, seorang yang pakar Farisi, punya background Farisi, Tuhan mengilhamkan dia oleh Roh Kudus dan menuliskan ini, saudara, ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Makanya kita orang Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, kita nggak sunat, kita nggak ikut makanan haram dan tidak haram karena kita percaya apa yang Yesus ajarkan, bahwa yang haram itu bukan yang masuk, yang kita makan dan beberapa jam atau beberapa hari dibuang ke toilet, ke jamban, ya, bukan. Tapi yang haram itu yang keluar dari mulut, ya, yang keluar dari hati, yaitu kebencian, umpatan, makian, amarah dan sebagainya, ya, yang bisa membunuh orang, saudara, ya. Karena di Alkitab membenci aja sudah membunuh. Ya, kita membunuh nggak perlu pisau, saudara. Kita katain orang aja, bodoh kamu, itu udah membunuh, saudara. Nah, level kerajaan Allah memang lebih tinggi dari Taurat. Makanya Yesus menyempurnakan Taurat. Kalau Taurat mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi dalam hukum kerajaan Allah mengasihi, mengampuni.
Ini dahsyat saudara, dan ini hanya dimengerti oleh orang-orang yang sudah lahir baru. Karena kalau orang yang tidak lahir baru, mereka akan berkata, ini tidak masuk akal pendeta. Ya, mana mungkin orang ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan. Ini kan tidak masuk akal. Ya, bagi orang duniawi yang tidak lahir baru. Tapi bagi anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, ini habitatnya. Habitat anak-anak Tuhan adalah hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Termasuk saudara keluarga-keluarga, karena tema kita keluarga ya. Dalam hubungan suami istri, habitat kita adalah kasih Tuhan. Jadi hukum kerajaan Allah itu harus memerintah di rumah kita. Di rumah kita, hukum apa yang saudara pakai? Apakah hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi? Kalau suami hantam istri, istri hantam balik, dan selanjutnya saudara. Tapi kalau kita hukum kasih saudara, keluarga ya, keluarga itu berkemenangan. Makanya banyak orang Kristen agamawi yang bercerai saudara, karena apa? Mereka tidak hidup melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Ajaran Yesus tidak menjadi batu penjuru dalam hidup mereka. Ya, saya berdoa saudara supaya saudara benar-benar menjadikan Yesus Kristus, ajarannya ya, rasul-rasulnya dan ajaran Yesus itu jadi batu penjuru. Kenapa banyak orang Kristen bercerai? Karena mereka tidak memahami dan tidak mengerti. Yesus mengatakan ya, sebagai kita keluarga di dalam Tuhan, keluarga kerajaan Allah, tidak boleh ada perceraian. Memandang saja sudah berzina, saudara. Sedangkan saudara ya ini ekstrimnya saudara. Anda bercerai dan kawin lagi, Anda berzina juga saudara. Anda hidup dalam kutuk. Makanya saya dorong ya saudara yang hidup dalam kutuk bertobat saudara. Karena seumur hidup turun-temurun saudara akan bawa kutuk itu saudara. Anda sudah dibebaskan dari kutuk. Jangan masuk di kutuk itu lagi saudara. Karena iblis sedang giat-giatnya bekerja dengan segala tipu daya saudara. Dia menipu daya untuk merebut sebanyak orang, sebanyak jiwa untuk masuk bersama-sama dia dalam penghukuman kekal. Nah, saya sampai heran saudara. Ada pendeta juga yang punya hubungan gelap saudara. Dan sambil pelayanannya sepertinya diurapi saudara. Karena apa saudara? Mereka tidak hidup dalam ajaran Tuhan Yesus. Mereka adalah pelaku tugas. Ya, jadi on duty, petugas partai. Mereka melakukan tugas memberitakan Injil, tapi mereka tidak hidup di dalamnya. Waspada ya, Tuhan Yesus katakan ya, waspada dengan spirit agamawi ini. Ya, Tuhan Yesus katakan hati-hati dengan ragi Farisi, saudara ya. Ya, artinya ragi agamawi, pengajaran-pengajaran orang beragama. Kalau mereka mengajar firman, dengar karena firman berkuasa, tapi jangan ikuti hidup mereka. Ya, seperti ada seorang ayah yang berkata kepada anaknya ya, dengar perkataan saya tapi jangan ikut apa yang saya lakukan ya. Seorang ayah yang berkata kepada anaknya, berhenti merokok kamu, berhenti merokok. Sementara tegur anaknya, berhenti merokok. Dan bilang sama anaknya, jangan ikut yang saya lakukan, dengar apa yang saya katakan. Ya, banyakkan kita kayak begitu ya. Saya pernah kasus ya, ada teman pendeta. Orang Manado bilang bahugel. Ya. Bahkan ada lagu-lagu Manado yang bikin saya miris sebenarnya ya, yang mengatakan Mama Ani jadi Mama Tiri. Mama Ani jadi Mama Tiri. Tahu nggak Mama Ani? Mama Ani itu orang tua rohani. Jadi, nah ini bahaya sekali saudara. Ya, sampai ada teman pendeta saya yang membimbing dia dan mengatakan begini saja, kalau kamu tidak mau mengaku bahwa kamu punya affair, punya hubungan gelap, di perjanjian lama dikatakan kalau wanita-wanita melakukan sesuatu mereka harus diberi minuman yang pahit ya, agar kalau mereka sakit perut mereka berarti mereka berbuat salah, berbuat dosa, seperti itu ya. Saya belum tahu terdapat di mana itu, tapi saudara boleh cari di sana. Dan teman pendeta saya ini bilang begini saja, saya akan rebus daun pepaya ya, yang pahit itu, kamu minum. Kalau kamu tidak melakukan
affair ya, hubungan gelap, maka kamu aman-aman saja. Tapi kalau kamu sakit perut kamu, kamu jelimet dan sebagainya, berarti kamu apa ya? Kamu punya hubungan gelap. Akhirnya saudara, waktu dikasih minum dia nggak mau, dan dan teman saya bilang, oh, berarti kamu punya hubungan gelap. Waspada saudara sekarang ini ya. Banyak pendeta-pendeta juga yang pendeta on duty, saya bilang ya, hanya karena tugas mereka menyampaikan firman, tapi dalam hidup mereka sehari-hari mereka tidak menghidupi perkataan Yesus. Nah, kita anak-anak Tuhan sebagai keluarga kerajaan Allah, ya, kita menghidupi perkataan Tuhan Yesus. Karena apa? Semakin kita menghidupi, semakin kita mengalami kuasa. Semakin kita menghidupi, semakin kita mengalami kuasa. Ya, semakin kita taat, semakin kita mengalami mujizat. Karena apa? Di dalam Alkitab tidak ada mujizat tanpa ketaatan, saudara. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan, engkau akan menjadi orang seperti orang yang bijaksana, ya, seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang, ya, fondasi yang kuat, ketika engkau mendengar ajaranku dan melakukannya. Jadi setiap orang yang praktek melakukan apa yang Yesus ajarkan, dia punya fondasi hidup yang kuat. Datang angin, badai, banjir, ya, datang bencana, ujian, cobaan apapun, dia akan mampu melewatinya. Kenapa? Karena dia berpegang dan mempraktekkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya berdoa saudara jadi murid Tuhan yang praktek apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, karena Tuhan Yesus katakan, kalau orang melakukan apa yang kuajarkan, kuperintahkan, dia bagaikan orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang yang teguh. Sementara orang yang dengar apa yang Yesus ajarkan dan tidak melakukannya, dia membangun rumahnya di atas pasir. Datang badai, datang angin, datang ombak, datang banjir dan sebagainya, rumahnya rontok semuanya. Begitulah ya. Mari kita keluarga kerajaan Allah, kita sudah disatukan oleh darah Yesus. Dari berbagai suku, bahasa, dari berbagai negara, kita sudah disatukan oleh darah Yesus menjadi keluarga kerajaan Allah yang ada di bumi ini. Ya, banyak orang bertanya, di mana keluarga kerajaan Allah? Di mana kerajaan Allah itu? Di mana? Kerajaan Allah ada di setiap hati orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sekarang ini saudara, hampir separuh bumi. Ya, dari hampir 8 miliar orang yang ada di bumi sekarang ini saudara, hampir setengahnya saudara percaya Yesus dari berbagai golongan. Makanya saudara, kita bersyukur yang tadinya kita jauh, kita dekat. Ya, nah di sini sekali lagi saudara, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi. Makanya kalau kita baca Alkitab, saya mengajarkan orang baca Alkitab. Kalau belajar baca Alkitab, baca dulu kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Kisah Para Rasul. Karena Lukas dan Kisah Para Rasul itu satu kitab 2 volume. Jadi kalau saudara baca nyambung itu asik sekali ya. Walaupun saya sudah berkali-kali ulang, tetap asik aja. Karena apa? Firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Gak pernah usang ya. Gak pernah ditopang-topang oleh lain ya. Untuk up to date. Firman Tuhan itu selalu relevan di segala zaman. Karena apa? Tuhan Yesus katakan, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firmanku tinggal tetap. Jadi mau generasi baby boomers lah, generasi Z lah, generasi milenial kah, generasi apapun yang kita boleh bilang, firman Tuhan selalu up to date dan relevan. Karena hukum kasih itu hukum yang universal. Saudara nggak pernah dengar pendeta fatwa-fatwa kan untuk supaya ayat-ayat firman Tuhan sesuai zaman. Nggak pernah saudara. Karena firman Tuhan itu selalu up to date. Dan sekonyong-konyong di tahun modern ini ada nama Kristen progresif yang berkata, oh Alkitab sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, maka harus ada pandangan begini, pandangan begitu, ya dan mulai berkata, oh menurut gue sih nggak yakin ini, ya gue sih yakin keselamatan bisa di luar Yesus. Wah ini bahaya saudara. Anak-anak kita di bawah sana bisa tersesat saudara. Makanya kita harus bersuara, suarakan kebenaran di sosmed.
Saya menganjurkan pendeta-pendeta siapapun Anda, penuhkan wall-wall Facebook Anda dengan firman Tuhan. Karena kalau Anda tidak memenuhkan Facebook Anda dengan firman Tuhan atau sosmed Anda dengan firman Tuhan, maka yang akan penuh di sana roh kebohongan, roh ular tua yang menipu dan memperdaya banyak orang, menyesatkan. Jadi mari kita penuhkan wall-wall kita saudara dengan firman Tuhan. Amin. Semangat, amin. Puji Tuhan. Jadi kita ini keluarga di dalam Tuhan. Kita sudah disatukan oleh darah Yesus Kristus. Makanya saudara, sebagai kita keluarga di dalam Tuhan, dalam kerajaan Allah, hukum kita adalah hukum kasih. Kalau pribadi-pribadi, hukumnya hukum kasih, dunia damai saudara ya. Kalau kita di keluarga kita hukum kasih, dunia damai saudara. Amin. Ya. Makanya di dalam kekristenan ya, saya sampai miris saudara kalau ada keluarga-keluarga Kristen sampai bercerai. Kenapa? Mereka lebih mengutamakan hukum rimba, kedagingan mereka daripada ya hukum kasih. Kalau hukum kasih itu apa saudara ya? Mengasihi, mengampuni. Bahkan Petrus bertanya, sampai berapa kali Yesus kami harus mengampuni? Tuhan Yesus katakan sampai 70 kali 7 kali. Wah. Artinya tak terbatas, berulang-ulang. Waduh, sudah berulang-ulang tiap hari 2 kali 3 kali dia melakukan itu buat saya, dia menyakiti hati saya. Tapi kalau Anda hidup dalam hukum kasih, mengampuni. Dan saya melihat ya, istri-istri yang mengampuni suaminya, suami-suami yang mengampuni istrinya, keluarganya mengalami transformasi, keluarganya mengalami rekonsiliasi. Keluarganya tetap utuh terjaga. Ya, saudara waspada anak-anak muda. Saudara waspada terhadap tipu daya iblis. Waktu mau pacaran, cepat-cepat iblis mau nyatukan. Makanya terjadi free sex, terjadi pergaulan bebas. Tapi setelah diteguhkan menikah, cepat-cepat iblis mau pisahkan, mau hancurkan. Kenapa? Kalau dia hancurkan satu keluarga, dia berusaha merontokkan kerajaan Allah. Tapi kerajaan Allah terbukti sampai saat ini. Sejak Yesus datang sampai saat ini, kekristenan masih ada saudara ya. Di mana iblis mau menghancurkan kerajaan Allah? Lewat keluarga-keluarga. Lewat apa? Perceraian. Lewat apa? Anak-anak yang memberontak orang tua. Anak-anak yang tidak taat orang tua dan mau bebasnya sendiri. Tapi kalau kita hidup dalam hukum kasih, di mana Yesus Kristus sebagai batu penjuru buat kita saudara-saudara. Haleluya. Suami-suami yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan lebih dari istrinya, maka istri-istri tenang, tidak takut ya. Kalau keluarga suami kerja di luar daerah 2 minggu 3 minggu, keluarga kerja di luar negeri, istri aman. Karena apa saudara? Suaminya lebih takut Tuhan daripada istri. Sekarang ini saudara, banyak kan suami takut istri daripada takut Tuhan saudara. Karena kalau dia cuma takut istri daripada takut Tuhan, dia pikir Tuhan tidak maha tahu dan tidak melihat. Jadi di luar daerah ini saya bisa bebas. Ya, tidak ada istri yang melihat. Sekarang ini saudara, dunia canggih, saudara, cepat ya. Kita sudah ada GPS dan sebagainya ya. Kita sudah ada Facebook dan sebagainya. Bisa-bisa tiba-tiba kenapa ada orang live kita ya. Saudara ya, mata Tuhan melihat. Makanya saudara kalau mengasihi Tuhan di atas segalanya. Hukum dalam kerajaan Allah adalah hukum kasih. Hukum kasih ini menyempurnakan hukum Taurat. Ya, makanya kita tidak ada lagi gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dan kalau kita mengasihi di dalam keluarga kita, hukum yang ditegakkan adalah hukum kasih, maka damai dari surga turun memerintah. Segala keberkatan, segala mujizat dari raja di atas segala raja turun memerintah. Saya selalu yakin dalam kerajaan Allah, ingat baik-baik, raja pilih warga, bukan warga pilih raja. Kalau demokrasi kita pilih presiden ya, tapi dalam kerajaan Allah tidak pernah ada orang pilih raja ya. Yang ada raja pilih warga. Makanya Yesus katakan, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Ya, ini dahsyat saudara. Tuhan Yesus yang pilih saya dan saudara. Makanya saudara,
mari kita jadikan keluarga kita sebagai keluarga kerajaan Allah, di mana hukumnya Tuhan Yesus yang memerintah. Jangan saudara, di keluarga saudara hukumnya adalah hukum rimba. Wah, bahaya saudara. Kalau hukum kasih bukan berarti keluarga tidak ada gesekan, bukan berarti tidak ada gelombang, tidak ada hiruk pikuk dalam keluarga. Ada gesekan, ada barangkali percekcokan, tapi karena kita hukum kasih, kita saling mengasihi, mengampuni. Dan saya selalu senang dan saya praktikkan ya sudah lama ya. Bersama Yesus hidup kita adalah harian. Katakan sama-sama, bersama Yesus hidup kita harian. Amin. Karena Tuhan Yesus katakan, kesusahan sehari cukuplah sehari. Janganlah kamu khawatir ya. Masalah hari ini cukuplah hari ini. Jadi kalau saudara ada pergumulan, ada persoalan, kita belajar berserah sepanjang hari ini ya. Kalau saudara ada keperluan, kita percaya Tuhan yang menyediakan hari ini. Tapi ingat juga, kalau saudara ada masalah, persoalan dalam rumah tangga, ya barangkali saudara berantem dan sebagainya, masalah hari ini cukup hari ini, jangan bawa besok. Makanya ini hidup harian yang membuat saya tidur malam lega, bangun pagi segar. Kenapa? Hari ini saya sudah selesaikan. Ya, jadi saya kalau ada gesekan sama istri ya pendeta-pendeta, apakah saudara nggak pernah gesekan sama istri? Ya, ada cekcok sedikit atau ada beda pendapat dan sebagainya, bersih tegang. Tapi saya selalu katakan di dalam hati, jangan sampai terbenam ya matahari ya. Amarahmu janganlah sampai terbenam matahari. Wow. Jadi itu saya sudah atur sama istri ya. Pokoknya kita jam 6 selesai. Kalau berantemnya pagi, jam 6 sore selesai, saya tidur nyenyak. Ya, pokoknya saya membersihkan hati saya seperti itu. Kalau ada malam-malam saudara berantem, pagi jam 6 sudah selesai. Dan hidup harian ini memang dahsyat saudara. Hidup harian ya. Jadi saudara belajar hidup harian. Hanya orang Kristen hidupnya mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Makanya perceraian terjadi, percekcokan terjadi, perselisihan terjadi, amarah, kebencian terjadi, kepahitan terjadi. Karena apa? Orangnya bulanan atau tahunan. Ya, saya pernah konseling orang saudara ya, suami istri saudara, 5 tahun tidak ngobrol ya, atau 5 tahun tidurnya balik belakang satu sama lain. 5 tahun loh sama suami istri. Mereka hanya bertopeng aja untuk menjaga anak-anak. Bayangkan saudara. Saudara mau nggak seperti itu? Kalau saya saudara, sehari tidak ngobrol dengan istri saya, itu bagaikan neraka saudara. Seperti ada silet yang ditaruh benang dan ditarik-tarik di hati. Kenapa? Karena orangnya ada di situ, tapi kehadirannya tak dapat dirasakan. Neraka itu kan kita lepas hilang dari hadiratnya Tuhan, kita tidak dapat merasakan hadirat Tuhan, dan kita mengalami ya keterpisahan ya yang paling dalam ya. Begitu juga kalau kita berantem di rumah saudara dan tidak ada pengampunan saudara, itu seperti neraka rumahnya saudara. Makanya kita bersama Tuhan Yesus, kita itu hidup harian. Saya berdoa juga saudara belajar ilmu Yesus. Ya saudara, saya pernah ikut seminar tentang bisnis, tentang kehidupan yang dibayar mahal-mahal ya saudara ya. Bayar 3 juta, 4 juta satu orang untuk ikut revolusi bahagialah, revolusi ini dan sebagainya. Dan akhirnya saya putuskan untuk saya berhenti ikut barang-barang begitu. Karena apa? Percuma. Kenapa percuma? Karena saya sudah punya Yesus yang adalah Maha Guru. Yesus Maha Guru dalam segalanya. Dan Yesus Maha Guru dalam kehidupan. Ya, termasuk dalam keluarga. Kalau engkau jadikan Yesus Maha Gurumu, dia raja di atas segala raja yang memerintah, maka hukum kasih yang memerintah. Dan ya salah satu ilmu Maha Guru, bersama Yesus hidup harian. Ya. Kalau saudara bersama Yesus hidup harian, saudara bangun lega, ya segar saudara ya. Bukan berarti kita nggak punya rencana ya, bukan berarti kita nggak punya manajemen, punya saudara. Tapi mentalitas kita harian saudara. Kalau berhubungan dengan masalah-masalah dan persoalan-persoalan, ya tinggalkan. Banyak orang Kristen tidur masih bawa-bawa sampah saudara.
Sampah di hatinya masih dia bawa-bawa sampai ke bawah mimpi, saudara, sampai mimpi jahat. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita maju bersama-sama. Anda dan saya, kita adalah keluarga di dalam Tuhan. Kita keluarga kerajaan Allah. Kita sudah diberi meterai oleh darah Yesus Kristus. Sah dan Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita, bahwa kita adalah milik kepunyaan Tuhan, ahli waris kerajaan Allah, dan kita sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saudara-saudara, mari kita sebagai warga kerajaan Allah jadikan Yesus Kristus batu penjuru dalam fondasi hidup kita, ya, fondasi rumah tangga kita, fondasi kehidupan kita. Yesus batu penjuru, di mana nabi-nabi dan para rasul itu menjadi batu-batu yang mendukung dan diikat oleh Yesus Kristus sebagai batu penjuru, ya. Sekali lagi saya membacakan, ya, di dalam Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kita, saudara, sekali lagi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpegang pada ajaran rasul-rasulnya Yesus dan ajaran Yesus Kristus. Karena Yesus itu batu penjuru, batu yang mengunci semua dasar bangunan. Sekali lagi, saudara, kita tidak dipanggil untuk mengajarkan pengajaran-pengajaran kita masing-masing, tapi kita hanya mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, kita mengajarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan rasul-rasulnya mengajarkan. Karena kita adalah murid Tuhan Yesus. Roh Kudus datang mengingatkan kita, menuntun kita pada kebenaran, dan mengingatkan kita apa yang Yesus ajarkan. Sekarang, saudara, tema pengajaran sudah jarang dibahas. Karena apa, saudara? Gereja sedang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dan bahayanya, saudara, generasi muda kita saat ini, ketika mereka mendengar paparan-paparan tentang Kristen progresif lah dan sebagainya, mereka langsung ikut. Karena apa? Zaman sekarang ini, saudara, ada tren di mana yang viral itu seperti sudah benar, saudara. Bahaya, saudara. Makanya kita harus banyak bersuara. Penuhkan sosmed, saudara, dengan firman Tuhan, ya. Keluarga-keluarga yang membangun keluarga di atas dasar hukum kasih Kristus, saya percaya keluarga ini akan tahan menghadapi badai, ya. Tidak bercerai, tidak bersinah, ya. Banyak keluarga-keluarga yang bersinah, yang bercerai. Kenapa? Karena yang menjadi fondasi mereka bukan hukum kasih, bukan perintahnya Tuhan Yesus, tapi perintah-perintah manusia. Bahaya, saudara, ya. Kapan lalu saya pernah saksikan, ya, bahwa ada pasangan suami istri yang bercerai karena mendengar pernyataan roh. Ya, mereka mendengar pernyataan roh. So, saya mendengar suara Tuhan, kamu harus menikah dengan dia. Dan akhirnya perempuan ini nikah dengan dia. Nggak tahu yang dia nikah adalah gay. Dan waktu malam mau tidur berpelukan, suaminya bilang, don't touch me, don't touch me, jangan sentuh aku. Akhirnya, saudara, mereka baru menikah berapa bulan, ya, belum setahun, ya. Akhirnya sudah cerai, saudara. Karena begitu, saudara. Jadi bahaya, saudara. Jangan saudara salah dengar suara, ya. Karena kita orang Kristen, kita diajarkan untuk menguji segala sesuatu, ya. Kalau di seberang sana, apa yang dikatakan pemimpin agamanya, telan saja, ya. Tapi kalau kita di Kristen, apa yang dikhotbahkan oleh pendeta, oleh pastor, firman Tuhan bilang uji. Segala sesuatu harus diuji, ya. Rohnya harus diuji, saudara. Nah, itu. Makanya, saudara, ya, mari kita maju dalam kegerakan di setiap pagi di live streaming Pendeta Raymond Mantik ini, ya, di Facebook. Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal. Saya mendorong saudara untuk ada kegerakan baca Alkitab. Karena apa? Kalau kita tidak baca Alkitab, saudara, kita bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Lihat, iblis mencobai pakai firman, saya.
Iblis mencobai pakai firman. Yesus Kristus aja yang adalah firman yang menjadi manusia dicobai iblis pakai firman, apalagi saya dan saudara. Makanya kita harus membaca Alkitab. Dan saudara ingat, saudara tidak dapat melakukan yang saudara tidak mengerti. Saudara hanya melakukan apa yang saudara mengerti sebagai manusia. Makanya kalau kita tidak baca Alkitab, saudara, sedangkan orang yang sudah ngerti aja ya masih harus punya komitmen untuk melakukan, apalagi orang tidak mengerti. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Katakan amin. Saudara diberkati Tuhan, amin. Mari maju dalam kegerakan ini. Saya percaya kalau kita pagi hari ini berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, pedang roh kita besar, saudara ya. Kemarin saya katakan ya, banyak orang Kristen berjalan kemana-mana, pedang rohnya kecil ya, seperti pedang pramuka, saudara. Bahkan waktu ditanya Alkitab aja dia bengong-bengong, apa nggak tahu ya. Dia barangkali lebih tahu buku-buku novel daripada isi Alkitab, saudara. Kalau saudara tahu Alkitab, saudara, Roh Kudus akan menuntun engkau. Saya selalu bilang, kalau kita rajin baca Alkitab, rajin baca Injil, Yesus langsung yang akan memuridkan engkau. Karena apa? Roh Kudus akan menuntun engkau pada kebenaran dan mengingatkan engkau pada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita adalah keluarga kerajaan Allah yang telah disatukan oleh darah Yesus, di mana Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja, dan hukum dalam kerajaan Allah yaitu hukum kasih telah menggenapi menyempurnakan hukum Taurat. Makanya kita harus hidup dalam hukumnya Tuhan Yesus, hukum kasih. Dan di mana ada hukum kasih, di situ ada kedamaian, di situ ada ketentraman, dan di mana ada rukun damai, di situ ada berkat Tuhan. Amin. Baiklah suami-suami, istri-istri, hukum kasih yang memerintah di hatimu. Saya percaya kalau ada hukum kasih, kita mampu mengasihi, mengampuni, menerima pasangan hidup kita apa adanya ya. Kekurangan kelebihan kita menerima, kita mencintai. Karena apa, saudara? Mencintai adalah keputusan. Mencintai bukan sekedar perasaan, tapi mencintai adalah keputusan yang kita buat. Dalam keluarga, saudara, kadang-kadang kita sudah gak punya rasa lagi. Sudah gak punya rasa lagi ya. Waktu pegangan tangan dengan istri kita gak ada getaran lagi, saudara ya. Beda getarannya waktu pacaran dan waktu sudah punya anak 4 atau sudah beda tampilan, saudara ya. Tapi mengasihi itu adalah keputusan ya. Makanya saya senang sekali kalau lagi doa sepakat ya bersama istri, kita pegangan tangan. Saya dalam hati, wah lama-lama dong kita doa sepakat. Karena apa? Bisa lama-lama pegangan tangan. Tuhan Yesus baik ya, Tuhan Yesus dahsyat, saudara. Nah, jadi mari kita maju dalam kegerakan, saudara, di live Pendeta Raymond Mantik ini ya, baik pagi maupun malam. Malam kita ada terobosan doa sepakat ya, jam 9 malam ya. Oke, puji Tuhan. Mari kita bersepakat bersama-sama, kita berdoa pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kami percaya janji firman Tuhan, jikalau ada 2 orang murid Tuhan bersepakat meminta dalam namaku, Bapa di surga mendengarkannya. Kami bersepakat pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Ada sukacita yang baru mengalir. Ada damai sejahtera yang baru mengalir. Kami percaya sepanjang hari ini kami sehat kuat dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya kami sepanjang hari ini kami berlimpah di dalam Tuhan Yesus yang menyediakan. Kami mengalami keberkatan yang daripada Tuhan. Kami percaya kami sepanjang hari ini kami dijadikan Tuhan berhasil memuliakan nama Tuhan. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha bisnis kami, Tuhanlah yang buka jalan dan Tuhan yang melebar luaskannya. Dan Tuhan yang menjadikan kami berhasil memuliakan nama Tuhan. Kami percaya sepanjang hari ini kami menerima kuasa yang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kami boleh menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Lewat pelayanan kami, lewat aktiviti kami, lewat pekerjaan kami. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kalau ada yang sakit pagi hari ini, engkau sedang bergumul dengan sakit penyakit, kami bersepakat di dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit sembuh di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur darah
Yesus yang menyucikan dan menyembuhkan. Kalau ada rumah tangga yang mulai retak, rumah tangga yang mulai gersang, tidak ada kasih, tidak ada cinta di sana, kami berdoa pemulihan terjadi, transformasi yang daripada Tuhan terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Kami menghancurkan setiap belenggu-belenggu kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat, tipu daya iblis yang datang mengintimidasi di hati dan pikiran kami ya Tuhan. Kami mau pegang firman Tuhan menjadi pedang roh, mengalahkan tipu daya muslihat iblis ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama Yesus Kristus. Kami berserah kepadamu ya Tuhan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya kami mau melewati hari ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan yang daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus menyertai kami. Terpuji-pujilah nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Dan saya semangat, saya dorong saudara untuk baca Alkitab di rumah minimal 1 pasal sampai dengan 3 pasal setiap hari. Dan bila saudara mau berlangganan di akun FB Pastor Raymond, silakan. Dan saudara, kami sangat menghargai penghargaan bintang saudara. Dan kalau saudara mau memberi persembahan online, silakan, di keterangan ada dana. Saudara boleh memberi persembahan lewat dana. Karena firman Tuhan katakan setiap orang yang menerima pengajaran firman berhak membagikan segala sesuatu yang ada padanya. Itu di kitab Galatia ya. Jadi kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan, dan kita percaya apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Setiap orang yang memberitakan Injil akan hidup oleh pemberitaannya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Jumpa lagi dalam kegerakan selanjutnya. Haleluya.